Ya perkenalkan aku Deborah Danisa. Kebetulan sekarang lagi sibuk kerja di media online dan kuliah S2 jurusan Ilmu Komunikasi. Siapa aku sih sebenarnya banyak ya yang bisa dijelasin, mulai dari wartawan bisa, editor bisa, penulis fiksi juga bisa. Cuma sekarang mungkin fokusnya ke jadi editor dan mahasiswa S2 gitu. Sebenarnya kalau dunia menulis udah dari kecil ya, karena dari kecil udah dibiasain sama orang tua baca. Dulu Bobo, ada majalah Bobo tuh, terus dari situ akhirnya mulai berlatih kayak bikin cerpen, terus pernah juga bikin cerita panjang pakai tulis tangan gitu. Tapi kalau untuk dunia tulis menulis yang kayak profesional gitu, yang bisa sampai nerbitin buku itu baru waktu COVID. Karena kebetulan waktu itu aku udah jadi wartawan sebenarnya waktu itu, tapi karena kondisi COVID, jadinya banyak liputannya tuh online dan ada waktu senggang lah, dan disitulah aku manfaatin buat nulis fiksi gitu. Sangat berpengaruh sebenarnya karena privilege-nya jadi wartawan itu kan kita pasti dapat banyak insight dari orang gitu, dari wawancara, terus ketemu macam-macam orang dengan latar belakang gitu kan. Itu bukan sedikit banyak lagi, banyak lah mempengaruhi tulisan aku, terutama diutarakan ini kan. Ini kan ceritanya ini boleh ya. Jadi ini kan ceritanya tentang mahasiswa yang kayak aktivis gitulah. Sementara kalau pengalaman pribadiku sendiri itu aku nggak seaktivis itu. Dulu malah istilahnya mahasiswa kupu-kupu lah, jadi kuliah pulang, pokoknya fokus akademis. Sementara kalau organisasi ya cuma jadi penonton aja. Nah di sini itu semenjak jadi wartawan, justru aku lebih banyak terpapar tentang kayak dunia aktivisme, terus kenal juga sama teman-teman yang memang vokal lah di kampusnya masing-masing. Nah dari situlah aku kayak baru menemukan atau tersadar gitu loh, oh dunia organisasi kampus itu menarik ya ternyata, dan dari situlah aku tergerak untuk bikin cerita tentang organisasi kampus. Gitu. Kalau yang novel pertama itu kan judulnya Harga Teman, dan itu genrenya kan beda banget dari ini ya, dia lebih kayak pop gitu. Itu sebenarnya aku terinspirasinya dari ada penulis teen lead dulu namanya Ken Terate, dia asli Jogja, dan itu aku kenalan sama karyanya itu waktu masih SMP, SMA, jadi masih remaja-remaja dan kayak masih apa ya, masih hype-hype-nya Teen Lead lah pada waktu itu, dan dia itu gaya menulisnya tuh kocak gitu loh. Jadi tapi kocaknya tuh bukan yang kayak kocak yang memang pingin kocak, kayak kalau misalnya Raditya Dika itu kan dia memang komedi kan. Jadi kalau Mbak Kenterate ini dia sebenarnya ya bahasa sehari-hari, tapi entah kenapa kita yang waktu baca tuh merasa relate dan ikutan ketawa gitu loh. Nah dari situ kayak terinspirasi bikin cerita yang sebenarnya itu nggak pingin melucu sih sebenarnya, tapi kayak ya itulah sehari-harinya aku tuh komunikasinya kayak gitu gitu dari situ. Tapi kalau utarakan ini mungkin masih ada pengaruh dari kayak Mbak Kenterate itu, masih mirip-mirip kan bahasanya sama Harga Teman, cuma kan dia topiknya lebih berat. Nah itu aku terinspirasinya dari kayak cerita-cerita kayak alat bercerita gitu. Tapi kalau alat bercerita itu kan oh berat banget ya. Aku tuh nggak nyampe kalau sampai yang aktifnya kayak gitu. Makanya di sini lebih sederhana gitu sih. Mbak Leila S. Hudori berarti ya. Titik baliknya itu ya waktu yang COVID itu. Jadi dulu itu sebenarnya aku memang punya hobi menulis, tapi kayak nggak kepikiran bikin buku gitu ya, nulis-nulis aja, dimasukin ke Wattpad atau kemana gitu. Tapi setelah COVID itu kan udah mulai serius nulis nih, dan kebetulan waktu itu ada lomba di ada salah satu penerbit, dia bikin platform baru dan platformnya itu bikin lomba. Di situ aku keikut dan akhirnya jadi masuk ke finalis kayak 50 besar gitulah. Nah dari situ kayak membukakan jalanku untuk kenalan sama editor dari penerbit, terus kenalan juga sama teman-teman penulis lainnya. Dari situ aku jadi kayak mulai serius nyemplung nih ke dunia penulisan, meskipun kalau sekarang sih mungkin nggak segetol dulu ya karena udah kesibukannya banyak gitu. Itu sih kalau tantangannya ya itu sekarang aku ngerasa kayak udah mulai sulit
kayak membagi waktu antara nulis fiksi sama kayak kehidupan sehari-hari. Karena kalau nulis fiksi kan kita harus kayak imajinasinya jalan tuh ya. Nah, aku tuh tipe orang yang kayak susah kalau misalnya berimajinasi kalau urusan di dunia nyata ini banyak banget gitu, belum selesai itu kayak susah gitu. Itu sih tantangannya. Jadi dulu waktu SMA, sebenarnya kan aku anak SMK, dan jurusannya tuh DKV, jadi memang belajar tentang desain grafis, tapi kemudian kuliahnya jadinya ilmu komunikasi dan desain grafisnya tuh akhirnya jadi cuma hobi gitu. Tapi kan aku punya teman-teman nih yang memang mereka akhirnya kerja di desain grafis, teman-teman waktu SMK. Nah, waktu COVID itu mereka kayak mengeluh eh, kerjaannya itu jadi apa ya? Banyak yang pesan ke mereka, tapi karena kondisi COVID yang ekonomi lagi turun-turunnya, jadi banyak yang ngutang atau banyak yang minta harga murah gitu. Nah, mereka tuh ngeluh kayak gitu. Nah, dari obrolan itu aja sih sebenarnya kayak, kayaknya menarik juga sih ngangkat cerita tentang ini. Plus aku juga sedikit banyak tahu soal dunia desain grafis kan. Jadi kayaknya lebih lebih apa ya, bisa lebih memasukkan kayak nilai-nilai personal gitu loh, nggak yang sotoy atau kayak gimana gitu. Nah, itu sih. Itu juga sebenarnya dimulainya waktu dari tahun 2019 sih sebenarnya, sebelum COVID itu kan, kok sebelum, setelah ya. Ini loh, apa namanya, demo yang undang-undang reformasi di korupsi itu, yang undang-undang KPK itu. Nah, itu kan waktu rame-ramenya aku masih liputan ke lapangan, tapi memang nggak ikut demo sih, cuma kayak aku justru ikut di dalam apa namanya DPR-nya, maksudnya disuruh liputannya ke DPR gitu. Nah itu ngeliatin teman-teman di luar itu kayak ya seperti yang kita lihat juga tahun 2025 kemarin kan juga seramai itu. Nah dari situ sih sebenarnya aku kepikiran untuk mengangkat cerita tentang si aktivis, tapi waktu itu belum kepikiran kira-kira masalahnya apa ya. Nah waktu baca UU Cipta Kerja, itu kan banyak tuh. 1.000 halaman, disuruh baca semua sih nggak mungkin nih. Aku mikir gitu kan di kantor kayak, nggak mungkin nih. Orang biasa nggak akan mau. Bahkan yang mungkin wartawan pun juga kayak males banget ngapain baca sebanyak ini. Dari situ aku kepikiran, oh iya gimana kalau misalnya bikin novel atau cerita yang formatnya itu kayak undang-undang. Jadi ini sebenarnya awalnya tuh formatnya kayak pasal-pasal gitu. Jadi bukan narasi gini. Jadi pasal 1, Joshua ke kampus. Pasal 2, Joshua ketemu Pamuji, kayak gitu-gitulah. Tapi terus waktu aku kasih ke penerbit, mereka suka sama ceritanya tapi nggak suka sama formatnya, makanya akhirnya diganti jadi narasi gini gitu. Ini karena permintaan dari penerbit itu akhirnya memang aku rombak tuh dari awal, jadi kayak rewrite, nulis lagi dari awal gitu. Karena kan kalau bentuk pasal-pasal nggak bisa langsung di copy paste jadi narasi gitu kan. Jadi nulis lagi dari awal. Kalau bedanya yang paling terasa adalah kalau Harga Teman itu aku ada beberapa apa ya, bagian kehidupan di tokoh-tokohnya itu yang memang aku rasakan sendiri. Jadi kayak lebih relate lah. Kalau ini tuh aku jadi kayak orang luar yang lihat aja gitu. Meskipun ada juga kayak nilai-nilai, maksudnya opiniku itu yang aku masukin, karena kan dulu kalau jadi wartawan kan kita nggak bisa nulis kita pendapatnya apa ya, pokoknya nulis fakta doang kan. Nah, tapi aku tuh kayak ngerasa, sebenarnya aku tuh pingin berpendapat kayak gini tapi nggak bisa. Nah, itulah yang aku masukin ke situ gitu. Tapi kalau secara dunianya itu eh, nggak, maksudnya aku di kehidupan nyata tuh nggak nyemplung ke situ. Kalau sejauh ini sih ya puji Tuhan itu banyak yang responnya positif ya, dan yang aku nggak nyangka itu ada yang respon kayak gini. Jadi sebenarnya sekarang itu kan anak-anak muda yang milenial atau Gen Z itu lagi FOMO cerita-cerita yang aktivis gitu kan, meskipun mungkin nggak langsung ngerti, tapi aku melihat ini fenomena yang positif lah. Maksudnya aku senang juga akhirnya anak-anak muda lebih melek gitu. Nah, tapi kalau menurut ada beberapa orang yang sempat DM atau pas ketemu ngomong itu, mereka bilang, selama ini kita itu baca cerita yang aktivis itu
konteksnya pasti masa lalu. Paling paling baru itu 98 kan. Nggak ada yang zaman sekarang gitu. Sementara ini emang aku sengaja pakai settingnya zaman sekarang karena aku nggak tahu 98 kayak gimana kan daripada sotoy gitu kan. Daripada sok tahu. Ya, jadi aku masukin itu dan mereka waktu itu aku pas main ke Visip UI mereka ngomong gitu kayak seneng gitu akhirnya ada yang kayak menggambarkan dunia kita beneran yang sekarang kita nggak melulu melihat aktivisme itu sebagai sesuatu yang masa lalu gitu itu sih. Kalau karakter Kara dan Joshua itu sebenarnya dari diriku sendiri jadi tapi ini bukan mau narsis sih cuma kayak tadi kan aku udah cerita kalau dulu aku tuh nggak peduli sama aktivisme kan cuma nonton aja. Nah itu yang aku jadikan karakter Joshua. Tapi setelah aku lulus dari kampus, ada kayak sedikit penyesalan sih sebenarnya kayak kenapa sih dulu nggak ikutan kayak gitu, kan minimal bisa nambah pengalaman ya. Karena waktu aku interview jadi wartawan itu ditanyain kayak kamu dulu pengalaman aktivisnya apa gitu kan, nggak ada sih sebenarnya. Jadi aku cuma kayak ya dulu ikutnya hima gitu doang kayak. Tapi ya puji Tuhan akhirnya diterima kerja kan dan dari situ aku bikin karakter Kara itu sebagai sosok yang aku inginkan tapi tidak terwujud gitu loh. Jadi aku tuh sebenarnya Joshua tapi aku pingin kayak Kara gitu. Dia harus dapat dukungan sih sebenarnya. Jadi terkadang dia kan bisa dibilang introvert kan. Kadang introvert itu sebenarnya dia juga punya pendapat dan opini sendiri, tapi dia nggak berani mengungkapkan karena mungkin takut salah. Dilihat juga kan orang tuanya kan strict gitu ya, strict kalau misalnya salah dikit dimarahin gitu, itu pengaruh kan. Nah dia emang butuh dukungan, nggak bisa berangkat dari dirinya sendiri. Makanya ketika dia ketemu Kara kan baru mulai keluar tuh. Kalau nggak ketemu Kara mungkin nggak akan nggak akan sepeduli itu akhirnya gitu sih. Ada sih ajakan untuk berpikir kritis dan sebenarnya nggak harus sampai kritis juga, tapi lebih paling tidak itu peduli gitu loh. Karena kayak yang tadi kan Aura bilang itu kan dia politik itu kan selalu dianggap berat. Jadi orangnya tuh kayak nggak peduli gitu loh, kan nggak berhubungan sama kehidupanku. Padahal kita nggak bisa memungkiri kalau politik itu ya pasti ada hubungannya lah sama hidup kita. Kita misalnya di jalan gitu, lalu lintas itu kan ada hubungannya sama kebijakan. Terus habis gitu kita makan, terus kita pakai internet, wifi itu kan semua ada hubungannya sama kebijakan. Kita pakai TikTok, kita pakai Instagram. Nanti kalau diblokir sama Komdigi gimana gitu kan? Nah di situ maksudnya ingin mengajak teman-teman atau yang baca itu sadar bahwa kita nggak mungkin lah lepas dari politik. Politik dalam hal ini bukan berarti harus jadi DPR atau harus jadi bupati wali kota, enggak, tapi harus peduli ketika ada sesuatu yang tidak adil atau yang nggak sesuai aturan itu kita harus berani bersuara lah minimal gitu. Masih relevan ya karena realita yang kita lihat masih seperti itu dan aku merasa kayaknya itu akan relevan sampai tahun-tahun ke depan selama ya gini-gini aja kondisinya gitu kan, nggak akan kayak lingkaran setan gitulah. Ya balik lagi kalau misalnya kita nggak belajar apa yang terjadi di masa lalu ya pasti akan berulang gitu kayak yang terjadi sekarang. Meskipun aku belum bayi gitu, aku menyadari ulang lagi ya itu karena mungkin teman-teman atau bahkan orang dewasa itu kayak melupakan gitu loh, melupakan apa yang terjadi pada saat itu, pokoknya fokus ke sekarang, padahal mungkin nanti hasilnya malah lebih buruk gitu kan, gitu sih. Itu sebenarnya hadir dari keberuntungan. Jadi dulu itu ini aku nggak bisa lepas dari si harga teman sih sebenarnya. Jadi harga teman itu menurutku benar-benar pintu pembuka yang aku merasa laki banget lah gara-gara harga teman itu. Jadi karena buku ini akhirnya penerbit tuh kayak minta. Biasanya kalau kita udah nerbitin satu buku, mereka pasti minta lagi kayak ada naskah lain nggak? Dan sebenarnya mereka berharap naskahnya itu setipe. Tapi aku lagi nggak punya kan. Ya nggak ada kak, adanya ini mau nggak? Itu akhirnya. Nah di situ si tantangannya kayak mungkin sebenarnya penerbit itu berharap kita punya identitas tertentu. Misalnya
jadi penulis metropop aja, kayak Almira Bastari kan metropop terus, Ika Natasha metropop terus. Tapi aku secara pribadi tuh nggak suka kayak gitu. Aku pengen mengeksplor banyak genre gitu loh. Karena waktu pas kerja juga aku ditugasinya kan macam-macam, ke politik pernah, ke seleb pernah, terus ke olahraga nggak pernah ding. Ini apa namanya, budaya pernah, jadi macam-macam lah. Jadi pengen apa ya, menuliskan sesuatu yang beragam aja gitu. Jadi biar nggak bosan aja yang baca gitu. Tergantung ya, beda-beda penulis. Kalau yang aku lihat dari teman-temanku, kebetulan kan kami juga ada kayak komunitas gitu kan, dan mereka emang punya apa kayak grup yang saling sharing kira-kira mau bikin konten apa itu. Mungkin berpengaruh bukan ke kualitasnya sih, tapi lebih ke kuantitas. Jadi kan kalau orang bikin konten kan dia pasti udah capek, harus mikir ide untuk kontennya lagi, terus untuk misalnya dia mau promosinya caranya kayak gimana. Jadi kalau untuk penulisnya mungkin harus agak balance-nya kurang gitu mungkin ya. Itu yang aku rasain sih, kayak nggak bisa nih apa namanya, kalau misalnya mau fokus konten ya konten aja. Tapi kalau misalnya mau nulis ya nulis aja. Itulah kenapa teman-teman itu rata-rata kalau misalnya mereka lagi nulis, mereka kontennya pasti agak berkurang. Atau jenis kontennya itu yang nggak effort, jadi kayak effort cuma bikin tulisan gitu doang. Sementara kalau pas mereka lagi nggak nulis, udah selesai nulisnya tinggal dipromosin, karena itu biasanya lebih jor-joran lah, harus pakai video, pakai nari, apa segala macem gitu. Kalau untuk kualitas, tapi kalau misalnya karya sastra yang kayak misalnya punyanya Mas Zaki Yamani itu yang Kereta Semar Lembu, terus yang sastra-sastra itu mereka nggak ini sih, kayaknya nggak terlalu tampil di medsos ya. Tapi ya itulah, tiap tulisan dan penulis itu pasti ada pasarnya sih. Itu saja, pengen nulis lagi, cuma belum sempet sih. Sebenarnya sekarang lagi ada ngerjain project dan itu genrenya thriller, tapi belum selesai. Tuh thriller, terus setelah yang thriller itu pingin balik lagi ke Metropop sih sebenarnya, karena lagi pusing kan. Pokoknya kalau lagi pusing tuh pengennya nulis yang ringan-ringan aja gitu. Oke, untuk teman-teman pembaca yang mungkin tergerak untuk ikut menulis setelah membaca ya, coba aja tulis apapun keresahan kalian, apa yang ingin kalian sampaikan, dan menurut kalian itu dunia perlu tahu. Nggak usah merasa apa ya, ini kayaknya terlalu receh nih, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kadang hal sereceh misalnya kayak kita bikin makanan atau apa gitu, itu bisa menggerakkan apa ya, menggerakkan pembaca itu dengan cara yang tidak kita sangka gitu. Dan sering banyak yang tanya gimana sih cara nulis yang baik dan benar supaya bisa cepat selesai. Sebenarnya nggak ada cara yang paling benar ya, setiap penulis itu punya formula masing-masing. Yang penting cari gaya nulis yang paling nyaman gitu. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri menulis dengan cara misalnya penulis favorit kita, akan sulit selesai gitu, karena itu bukan kita gitu. Dulu itu pernah writer's block karena bahan risetnya kurang. Kalau kayak gitu berarti caranya ya kita harus nambah bahan riset gitu kan. Terus biasanya aku balik lagi ke apa sih namanya itu, outline. Jadi sebelum mulai nulis kan, kalau aku itu biasanya sudah bikin outline dari awal sampai akhir. Jadi endingnya itu udah ditentuin. Cuma kan kadang di tengah jalan itu kayak kita dapat pengetahuan baru atau wawasan baru, dan kita ngerasa outline ini harus diubah karena nggak relevan atau misalnya nggak masuk akal gitu. Tapi itu malah membuat ceritanya jadi kayak nggak nyambung. Nah itu balik lagi ke outline, kira-kira apa yang perlu disesuaikan lagi ya gitu. Terus biasanya juga ngobrol sih sama temen, terutama yang pertama penulis, kedua orang yang kita anggap tahu topik yang kita tulis itu. Misalnya kalau utarakan ya berarti sama yang
eh, orang yang politik atau mahasiswa, wartawan sih, karena kan dulu aku temenannya sama wartawan kan, kayak ini isu ini enaknya diapain ya gitu gitu. Kalau yang harga teman ya sama teman yang desainer grafis gitu. Oke. Terima kasih.